Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Setuyo para hadirin setuyo ingkang dipun mulyakaken Allah Ta'ala. Allahumma alhamdulillah kita setuyo tasik dipun mulyakaken Allah Ta'ala, wujude tasik saged rawuh ana ing mriki papan kelawan sehat wal afiat. Allahumma larang regane sehat punika. Mula sareng-sareng dipun syukuri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah dangu punika kula kalih santri lan sedaya ana ing mriki papan para jamaah dipun rawuhi guru kawula Kiai Haji Muhammad Hasan Maulana saking Genggong. Mugi mangke maringi pedah, maringi piwucal dateng sedaya santri lan wali santri. Ugi maringi doa dateng santri uga wali santri, ugi sedaya ingkang hadir di sini majelis Rama Yai. Mugi sedaya punika tetep dipun akeni umatipun Rasulullah, tetep kuno mau dipun cintai dening Allah ana ing donya ngantos binjang ana ing alam akhirat. Lan alhamdulillah ugi kerawuhan panjenenganipun Al Habib Umar saking Bogor. Beliau tindak saking Surabaya, Habib Umar Ali At-Thayyib saking Bogor. Dugi ana ing pondok pesantren Mambaul Hikmah. Estu matur suwun. Mugi sedaya santri lan wali santri harapan kaula mugi kono mau santri lan wali santri dipun tuntun dening Allah Ta'ala dateng mergi ingkang dipun ridhoi Allah Ta'ala. Estu Habib Umar Ali At-Thayyib dipun dongakake sedaya mangke linangkung wali santri ingkang sampun dipun timbali dening Allah ingkang rumiyini kula Rama Yai wali santri lan santri ingkang rumiyini kula dipun timbali dening Allah, mugi dipun tetepaken dening Allah Ta'ala on ing dalem jannatun naim. Allah estu dipun dongakake kranten pondok pesantren Mambaul Hikmah iki tujuane boten kangge santrine tok, ya bapake ya embahe. Sebab nopo bisa diarani anak waladan solih, walad sing soleh, anak sing soleh punika anak sing saguh nanggung jawab tiyang sepahipun, sing wani nanggung wong tuane ana ing hadapanipun Allah Ta'ala. Estu Rama Yai mangke lare-lare lan wali santri ugi sedaya jamaah dipun paringi pitidah mugi wali santri wangsul saking mriki papan, jamaah wangsul saking pondok pesantren
mambaul hikmah. Bener-bener para sing rawuh ana ing ngriki papan punika wonten hikmah. Sebab bimakna mambaul hikmah punika sumber kemanfaatan. Sumberi kemanfaatan. Senajana mangke wangsul mung apal sak huruf niku sing penting manfaat Rama Yai. Sing penting manfaat. Pak Dani Rama Yai maring petedah estu Habib Umar Ali At-Thayyib mangke paring bunga. Habib Umar Ali At-Thayyib At-Tijani awalan ing Indonesia. Insyaallah mangke berkahi panjenengan sedaya keranten pondok pesantren Mambaul Hikmah punika min ahli sholawatul fatih. Semua santri Mambaul Hikmah Rama Yai punika ahli sholawat fatih. Pangajab tujuan pondok pesantren Mambaul Hikmah, anak-anak diajak sholawat fatih. Apabila anak-anak santri datang dari rumah masih belum terbuka hatinya dengan sholawat fatih futihat, akan dibuka hatinya, kurang kemanfaatan, berani pada orang tuanya, maka akan dibuka kolbunya, bisa patuh pada orang tuanya. Afan Bib. Tadi nanti kami mohon Romo Kiai saya dari Genggong Hasan Maulana untuk memberikan ilmu pada wali santri, juga pada semua jamaah yang hadir di sini. Sebab jamaah ini banyak dari Lampung ada, dari Jakarta ada, dari Jawa Timur ada, Jawa Barat ada, Kalimantan pun ada yang hadir. Dari Jambi juga ada yang hadir. Harapan yang hadir jauh-jauh di pondok pesantren Mambaul Hikmah, pulang bisa dapat oleh-oleh ilmu, dapat oleh-oleh doa. Karena dia mengirimkan anaknya ke pondok pesantren Mambaul Hikmah, punya harapan jadi anak yang bisa bermanfaat, anak yang solih dan solihah. Oleh karena itu mohon bimbingannya dan doanya panjenenganipun Romo Yai Muhammad Hasan Maulana estu kaula sumangga akan sak cekapipun dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan tadfa'u biha anna ta'na wa ta'un ya man amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabak nasiril haq bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat
wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi atmim lana bil khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, para guru, para tokoh masyarakat, para sesepuh yang sangat saya muliakan, Al-Mukarram Raden Kiai Haji Muhammad Masyhur, Sarjana Ekonomi, beserta segenap keluarga besar Mambaul Hikmah. Semoga beliau senantiasa diparingi sehat wal afiat. Yang kami muliakan Al-Mukarram As-Sayyid Umar At-Tayyib Al-Hasani, Al-Habib Fahmi bin Husin Al-Habsi, As-Sayyid Agus Demak, As-Sayyid Imam Garut, Kiai Asep Ciamis, Kiai Ansori Pekalongan, Bapak Kepala Desa sekaligus Bapak Kepala RW, segenap Dewan Asatid wa Asatidat Pondok Pesantren Mambaul Hikmah, hadirin hadirat muslimin muslimat nahdiyin wa nahdiyat, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Maulana Azza wa Jalla, yang mana pada malam ini setelah beberapa hari Pondok Pesantren Mambaul Hikmah mengadakan acara tasyakuran selepas hafalan Imriti, hafalan Al-Quran, dan beberapa kewajiban-kewajiban hafalan di Pondok Pesantren ini, maka pada malam ini, malam puncak adalah malam tasyakuran untuk putra putri panjenengan para wali santri, yakni santriwan santriwati Mambaul Hikmah. Mari kita sama-sama mendoakan semoga ilmu dari santriwan santriwati yang menimba ilmu di pondok pesantren ini Allah jadikan ilmunya manfaat barokah. Dan kita doakan bersama semoga Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Masyhur senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala. Beliau sekeluarga diparingi ilmu, diparingi umur yang panjang dan senantiasa diparingi sehat wal afiat. Dan mari kita sama-sama mendoakan semoga semua yang hadir, baik muslimin muslimat yang hadir pada malam ini, semoga dengan wasilahnya majelis dzikir pada malam ini rezekinya semua dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Tidak keluar dari majelis ini kecuali dosanya dihapus oleh Allah, kesalahannya diampuni oleh Allah. Yang hadir semoga lekas sampai Mekah Madinah, ziarah ke astana Rasulullah. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini kita semua yang hadir di majelis dzikir, majelis sholawat, pengajian yang mana mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai disebutkan ghanimatu majalis dzikri al-jannah, hasil dari orang yang hadir di pengajian atau perkumpulan seperti malam sekarang yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hasilnya? Yaitu adalah al-jannah, surga dari Gusti Allah. Senang tidak senang masuk surga? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Maka dari itu kita semua yang hadir di pengajian yang diadakan oleh Mambaul Hikmah, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kepingan-kepingan surganya di majelis dzikir, di majelis pengajian sebagaimana yang kita hadiri pada malam ini. Sallallahu ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini pada malam ini belum masih putra-putri panjenengan yang menimba ilmu di pondok pesantren ini. Setiap masuk ke kelas, setiap masuk sekolah, setiap belajar ilmu agama di pondok pesantren ini, maka sama halnya dengan masuk ke dalam surganya Allah. Bapak Ibu senang apa tidak punya anak yang anaknya masuk surga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka dari itu karena hal seperti ini disebut surga, maka al-jannah hujibat bil makarih. Surga itu ditutupi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Surga ini ditutupi dengan hal-hal yang dibenci. Makanya jangan heran, terkadang kita mau pergi ke majelis dzikir atau mau pergi ke pengajian, ada tetangga yang bilang, aduh yuk, ngapain sampean pergi ke pengajian, suke yo enggak suke. Ada pandak yang seperti itu? Hah? Nah itu salah satu dari guru saya mengatakan, kalau ada netizen julid yang seperti itu, biasanya setan minjem mulutnya manusia. Sallallahu alaihi Muhammad. Memang tujuan utamanya bukan karena kekayaan. Orang hadir di majelis dzikir, di pengajian bukan karena kekayaan, tetapi balasan dari Allah adalah al-jannah, surga dari Allah Ta'ala. Karena kalau sampai niatnya kaya, ini bahaya. Saya mau datang ke majelis dzikir supaya saya ini jadi orang paling kaya sak desa, misalnya. Datang terus istiqomah rutin sampai sebulan 2 bulan, kok ndak suki-suki. Akhirnya gimana? Dia kerentek di dalam hatinya. Oh, berarti majelis dzikirnya gak mandi. Nah, yang disalahkan majelis dzikirnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada orang, saya mau ziarah Wali Songo supaya saya sugih, misalnya. Ziarah hal yang bagus, mengingatkan kita kepada kematian. Otomatis kalau mengingatkan kita kepada kematian, kita akan ingat kepada Gusti Allah. Ziarah Wali Songo, besoknya tahun berikutnya ziarah Wali Songo. Akhirnya dipikir-pikir, kok hutangnya tambah numpuk, rentenir tambah banyak, ditagih-tagih debt kolektor. Akhirnya dia bilang, oh berarti gak mandi Wali Songo. Nah, bukan Wali Songonya yang gak mandi, bukan pengajian majelis dzikirnya yang gak mandi, tapi sampean yang keliru masalah niatnya. Paham nggih? Sallallahu alaihi Muhammad. Gampangnya gini, gampangnya. Kayak sampean, kayak kita, ada orang misalnya ada orang, saya mau makan nasi rawon. Dia mau makan nasi rawon, tapi datang ke toko bangunan. Pak, ada apa? Perlunya sampean? Bilang, saya mau pesen nasi rawon. Ya dilayani sama yang punya toko bangunan. Dikasih piring, dikasih semen, paku sama besi. Diterima. Akhirnya keluar dari toko bangunan, dia bilang, oh berarti gak lengkap tokonya. Nah, yang disalahkan tokonya. Padahal niatnya ketika dia masuk keliru. Sallallahu alaihi Muhammad. Perkara jenengan yang hadir di pengajian atau majelis dzikir-dzikir yang lain atau ziarah kepada para aulia yang lain, dan kemudian jenengan diparingi sugih sama Allah Ta'ala, dilunasi hutang-hutangnya, itu adalah buahnya. Tetapi tujuan utamanya Allah Ta'ala memberikan hadiah kepada sampean adalah al-jannah, yakni surganya Gusti Allah Sallallahu alaihi Muhammad. Kira-kira bisa dipaham nggih? Maka dari itu orang yang belajar ilmu agama, yang mondok di pesantren,
Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Maka dari itu salah satu dari guru saya di Hadramut Yaman, Sayyid Ali Al-Kaf, beliau mengatakan tidak ada status yang lebih mulia daripada seorang santri pencari ilmu agama. Sampai dikatakan di dalam kitab Fawaidul Mukhtaroh, disebutkan di sana ada sebuah cerita, Bu. Ada ibu-ibu, dia itu punya keistimewaan. Allah kasih dia keistimewaan, ibu-ibu ini bisa mengetahui hal-hal yang terjadi di alam barzakh. Jadi kalau ada orang mati dikubur, nah ibu-ibu ini bisa ngelihat keadaannya dia di alam barzakh, bisa ngelihat, oh ini mayit dikasih kenikmatan sama Allah. Ada mayit baru dipendem, dikubur. Ibu ini bisa ngelihat, oh ini baru saja disiksa sama malaikat. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah pada suatu hari ibu-ibu ini ngelihat ada mayit baru. Ada mayit anyar, mayit baru. Mayitnya ini laki-laki masih kecil, anak yatim, dan seorang santri, seorang pencari ilmu. Masih kecil, santri, anak yatim, mati dalam keadaan mencari ilmu. Akhirnya diusung jenazahnya, dibawa ke makam, pekuburan, kemudian dipendem, diadanin, dikubur. Setelah dikubur, ditalkinin, orang-orang sudah bubar semua. Nah si ibu ini ngelihat apa yang Allah lakukan sama anak yatim ini. Ternyata tiba-tiba si ibu ini ngelihat anak yatim yang ada di dalam. Anak yatim yang ada di dalam lubang itu. Si ibu ini ngelihat lubangnya itu tambah luas. Tambah luas. Biasanya kan kalau orang mati di dalam kubur, depan tanah, belakang tanah, kanan tanah, kiri tanah, atas tanah, bawah tanah. Betul. Nah, ini lubangnya tambah luas. Lubangnya tambah luas, bahkan ada sungai, suasana tambah sejuk, ada pohon-pohonan, banyak buah-buahan. Anak ini mau minta apa diturut, moro-moro langsung ada. Karena kenapa? Karena dikasih kenikmatan sama Allah sebagaimana kenikmatan yang ada di surga. Jadi anak kecil ini, ya Allah, saya pengen kopi, ting, moro-moro ada kopi. Enak apa enggak? Ya Allah, saya pengen nasi goreng. Ting, moro-moro ada nasi goreng. Kenapa? Karena mendapatkan kenikmatan sebagaimana kenikmatan yang ada di surga. Masih ada di alam barzah ini sudah dapat kenikmatan seperti ini. Kalau saya sama sampean kan masih ada di dalam dunia. Kayak saya misalnya, ya Allah, saya pengen ada air putih. Ya Allah, ting, gak ada, kosong. Nah ini ngapunten panitia ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa? Karena saya masih ada di dunia. Masih belum ada di dalam barzah. Kalau saya ada di dalam barzah, pidato sama sampean, berarti saya ini jerangkung berarti. Yang pidato di jenengan ini. Sallallahu ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah kemudian, kembali lagi, si ibu ini nanya sama si anak yatim. Nah, kamu nih kok bisa mendapatkan kenikmatan yang seperti ini? Apa rahasianya kamu mendapatkan kenikmatan yang seperti ini? Si anak yatim mengatakan, saya dikasih kenikmatan sama ini, Bu, dikarenakan saya mati dalam keadaan nyantri, dalam keadaan mencari ilmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka dari itu beruntung wali santri yang naruh putra putrinya di pondok pesantren Mambaul Hikmah. Kenapa? Karena jenengan sudah mengantarkan putra putrinya jenengan ke surganya Gusti Allah. Alhamdulillah. Akhirnya selang beberapa hari, ketika sudah lewat beberapa hari, ada mayit baru lagi. Mayit baru lagi, ternyata setelah ditelusuri, setelah dicek and recheck, mayit yang baru ini adalah kakaknya anak yatim yang tadi.
Jadi mayit yang baru ini laki, kakaknya anak yatim yang tadi. Nah, mayit yang baru si kakak ini berbeda sama adiknya. Kalau adiknya mondok, kakaknya tidak pernah mondok, tidak pernah datang ke majelis dzikir, tidak pernah datang ke pengajian. Sama-sama yatim. Adik kakak ini, adik kakak sama-sama yatim, sama-sama laki, cuman bedanya si adik mondok, yang kakak tidak pernah mondok, tidak pernah nyantri. Akhirnya diusung jenazahnya. Ketika jenazahnya diusung, dimasukkan ke lubang, diadanin, dikubur. Setelah dikubur, ditalkinin, bubar semua orang-orang. Nah, kemudian si ibu ini masih berdiri di sana. Ingin menyaksikan apa yang sudah Allah berikan sama si mayit yang tidak pernah mondok ini. Ternyata si ibu kaget, Bu. Kenapa? Si ibu ini ngelihat di dalam kubur, lubangnya ini, lubang kuburnya moro-moro itu luas. Luas sekali. Luas, terus ada sungainya, ada pohonnya, ada buah-buahannya. Si anak ini mau minta ini diturut, mau minta itu diturut. Kenikmatannya di alam kubur mirip persis, nggak ada beda sama adiknya yang tadi nyantri yang mati loh. Akhirnya si ibu heran, loh kok bisa? Kok bisa si anak ini dapat keistimewaan seperti adiknya? Jadi si kakak ini mau minta, ya Allah saya pengen ini, ting, moro-moro ada. Kayak saya pengen air putih, ting, ini sudah diantar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad. Masih mobil koyo Alphard, kalau tidak diisi bensin, gak iso jalan. Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad. Niki nopo niki mas? Jahe, wedang jahe nggih. Oh jeruk nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Matur nuwun mas. Nggih. Lanjut nggih. Nah kemudian si ibu ini nanya, nak kamu ini gak pernah nyantri, saya tahu, saya sudah dengar tentang kamu. Kamu gak pernah nyantri, kamu gak pernah datang di pengajian-pengajian majelis dzikir. Tapi kenapa kok kamu ketika mati, ketika wafat, kok mendapat kenikmatan seperti adik kamu? Kalau adik kamu mendapatkan kenikmatan seperti itu wajar. Adik kamu nyantri, nah kamu tidak pernah nyantri. Akhirnya si kakak ini bilang, Bu, Bu, saya ini, jenengan kan tahu saya sama adik saya itu anak yatim piatu. Karena anak yatim piatu tidak punya orang tua, akhirnya si kakak ini yang jadi tulang punggung keluarga. Dia yang kerja mati-matian, gimana sekiranya adiknya itu tetap mondok? Gimana sekiranya bisa membiayai adiknya itu mondok? Gara-gara dia itu kerja karena niat supaya adiknya itu mondok, supaya bisa menimba ilmu agama, akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala dikasih kenikmatan yang mirip persis sebagaimana yang Allah berikan kepada adiknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak ibu yang punya anak ada di pesantren menimba ilmu agama, senang tidak senang? Saya nopo tak saya? Alhamdulillah. Nah ini para hadirin hadirat rahimakumullah. Maka dari itu beruntung bagi kita orang tua yang menaruh anaknya untuk berada di pondok pesantren guna melanjutkan estafet dakwah perjuangan dari Habibuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu sebagai seorang wali santri yang bijaksana, ini juga termasuk nasihat buat saya pribadi karena anak saya juga mondok ini, Bu. Sebagai seorang wali santri yang bijaksana, maka wali santri mempunyai peran putra putrine jenengan agar selalu disambungkan dengan gurunya,
agar putra-putrina jenengan dimanapun berada harus tetap bersambung dengan pondok pesantren Mambaul Hikmah. Bisa nggih? Niki wajib niki. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena la ya'riful usul, barang siapa yang tidak mengetahui asal usulnya, maka dia tidak bisa wusul. Dia tidak akan mungkin sampai ke hadirat Rabbul Izzati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Dulu itu ada, saya mau cerita sedikit di daerah Madura, di daerah Bangkalan. Dulu ada polisi, ini kisah nyata ini. Polisi ini baru jadi polisi, dia dapat tugas dari komandannya. Si komandan bilang, kamu, siap komandan, saya kasih kamu tugas, siap. Ini diperlihatkan foto waktu itu. Ini penjahat kelas kakap, ini sekarang jadi buronan. Kalau sembunyi ini Peter. Saya kasih kamu tugas dalam waktu seminggu, cari ini orang ini. Siap. Akhirnya si polisi keluar dari kantor, bingung mau nyari di mana. Bingung mau nyari di mana. Tiba-tiba si polisi ini ingat sama gurunya. Jadi si polisi ini punya guru. Siapa gurunya? Yaitu Hadratus Syekh Syekhona Ki Haji Muhammad Khalil Bangkalan. Nah, Ki Khalil Bangkalan ini gurunya para guru, termasuk gurunya Ki Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Rais Akbar NU. Waktu itu si polisi kepikiran, oh iya, saya punya guru Ki Khalil Bangkalan. Akhirnya dia niat sowan ke gurunya ini. Dia niat sowan ke gurunya naik sepeda motor waktu itu. Sampai di depan dalam, di depan kediaman Ki Khalil Bangkalan. Turun dari sepeda motor, masuk ke dalam. Kemudian ketemu sama santri biasanya. Saya mau ketemu sama Ki Khalil. Oh nggih. Mari silakan masuk. Masuk. Ketika masuk di ruang tamu, Ki Khalil Bangkalan keluar. Ki Khalil Bangkalan keluar masuk ke ruang tamu, maksudnya keluar dari kamar masuk ke ruang tamu Ki Khalil Bangkalan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salaman cium tangan. Akhirnya mari duduk. Ketika duduk, Ki Khalil Bangkalan tanya, ada apa cung? Si polisi bilang, saya polisi Kiai, saya dapat tugas. Tugas apa cung? Saya disuruh nyari buronan kelas kakap. Buronan ini pinter Kiai, sembunyinya ini pinter. Saya minta doa barokah dari jenengan, semoga lekas ketemu. Nah ini pentingnya seorang santri nyambung ke guru. Oh, mau nyari buronan sampean? Nggih Kiai, tunggu di sini. Ki Khalil Bangkalan masuk ke dalam. Dak lama keluar ke ruang tamu, itu bawa rus-urus. Jadi rus-urus itu ditaruh di air. Kalau Magelang nopo ya urus-urus itu? Urus-urus itu kalau diminum ngapunten, bikin sakit perut, bikin diare. Broklat, kalau bahasa Indonesianya itu broklat. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi itu minuman yang bikin sakit perut, yang bikin buang air besar. Ngapunten. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya Ki Khalil Bangkalan bawa. Ini, minum cung. Polisi bingung. Saya kesini ini, tapi dalam hati. Minta doa supaya nemu buronan, tapi kok dikasih urus-urus. Ini kan gak nyambung. Secara akal gak nyambung. Nggih napa nggih? Gak nyambung. Tapi santri zaman dulu kalau sudah di depannya guru, akal ini ditaruh, kalamnya guru, dauhnya guru ini diterima. Karena disuruh minum sama gurunya, minum polisinya. Minumnya seperti ini, ngapunten. Setelah minum segar. Setelah minum Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya setelah minum, Ki Khalil Bangkalan langsung dawuh.
Sakniki mulai jenengan, sekarang pulang sudah sampean. Doanya Kiai, sudah pulang sudah. Kiai Holil Bangkalan, beliau ini alim, beliau ini walinya Allah, tetapi beliau itu juga sering keluar hal. Hal ini khariqul adah, yang sering tidak bertingkah, yang sering di luar adatnya manusia kadang-kadang. Sekarang sampean pulang sudah. Doanya Kiai, sudah pulang sudah. Akhirnya ketika salaman, Kiai Holil Bangkalan nanya, naik apa cung ke sini? Naik sepeda motor Kiai. Mana kontaknya? Jalan kaki. Akhirnya polisi ini bilang, aduh apes. Minta doa supaya nemu buronan, dikasih urus-urus, disuruh jalan kaki. Tapi karena ini yang dauh adalah guru, akal ini ditaruh, dauhnya guru ini yang diterima, yang ditelan. Baik Kiai, dikasih kontaknya. Jalan ini polisi pulang ke rumahnya. Jalan terus, kok rumah saya masih jauh, akhirnya capek. Kalau Maduranya itu pendet, kakinya itu capek, pegel. Rumahnya masih jauh. Nah akhirnya karena jauh, waktu itu lewat mobil lin, mobil kol, mobil angkot, nggih, angkot, mobil angkot. Akhirnya ketika lewat angkot, si polisi ini nyetop. Angkot, berhenti, stop. Cret. Masuk si polisi. Mau kemana? Pulang. Jalan ini. Pulang terus. Ketika di tengah perjalanan, belum nyampe ke rumahnya, urus-urus, minuman urus-urus yang tadi dikasih gurunya Kiai Holil Bangkalan, ini mulai reaksi di dalam perut. Waduh, kok sakit perut saya. Kalau pas keluar di sini ya gak lucu ceritanya. Akhirnya, pir, perut saya sakit pir. Berhenti di sini, berhenti. Cret, mobil berhenti, turun. Ngelihat ada sungai. Zaman dulu kan sungai itu bersih-bersih karena memang orang zaman dulu jarang yang punya jeding, jarang yang punya toilet. Akhirnya langsung lari-lari ke sungai, buka sabuk, buka celana, ya sudah, tidak perlu diciptakan sudah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketika sudah selesai buang hajat, masang celana, masang sabuk. Nah, di dekat sungai itu, ini perhatikan ini, di dekat sungai itu ada rumah, tapi rumahnya aneh. Rumahnya seperti rumah kosong, tapi jendelanya itu ditutup sama koran, pintu-pintunya itu ditutup sama koran. Ada bolongan sedikit. Si polisi ini ngedeket, ngintip di lubang itu. Subhanallah, ternyata buronan yang dicari sembunyi di rumah itu. Gara-gara sembunyi di rumah itu, tinggal nangkep. Ketika sudah ditangkap, diantarkan ke kantor, buronannya sudah tertangkap, akhirnya polisi ini dinaikkan jabatannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam hatinya bilang, oh ini barokahnya minum urus-urus. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah ini keberkahan orang-orang yang selalu menyambung kepada gurunya. Maka dari itu tidak ada ruginya. Dimanapun seorang santri, mambaul hikmah, apapun nanti kalian, jadi apapun status kalian, maka jangan pernah melupakan alma mater pondok pesantren kalian dimanapun kalian berada. Insya Allah keberkahan dari Allah Ta'ala akan menyertai kalian semua. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Seperti ada sebuah hikayah juga. Ada sebuah hikayah juga ketika di zamannya Syekh Umar Bamahromah. Syekh Umar Bamahromah ini seorang wali besar yang ada di Hadramaut Yaman. Jadi dulu itu pernah di zaman beliau ada duda, seorang pria duda laki-laki. Dudanya ini punya anak 3 perempuan. Anak 3 perempuan ini cantik-cantik semua. Cantik-cantik semua 3 anak perempuan ini. Tapi sampai cukup umur, anak perempuan 3 ini nggak ada satupun orang laki yang melamar.
Nah ini ada tipsnya untuk bu ibu ini. Akhirnya si bapak ini khawatir. Aduh gimana? Saya punya anak 3, cantik-cantik. Sudah waktunya menikah, kok nggak ada yang ngelamar? Si bapak khawatir, takut anak 3 ini jadi perawan tua. Tapi hebatnya, si bapak ini masih menggantungkan ke Allah Ta'ala melalui perantaraan gurunya. Dia punya guru namanya Syekh Umar Bamahromah. Nah ini pentingnya, kita mempunyai guru, karena kalau ada apa-apa kita bisa menjadikan guru kita sebagai tawassul. Kita bisa menjadikan guru kita sebagai wasilah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad. Datanglah si duda ini kepada Syekh Umar Bamahromah. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka krek. Ternyata tamunya si duda tadi. Oh mari silakan masuk, silakan masuk. Masuk ini. Si tamu ini masuk. Mari duduk. Akhirnya ditanya sama Syekh Umar Bamahromah, ada apa nggih? Tapi ini nggak pakai bahasa Arab. Kalau kita translate pakai bahasa Indonesianya. Mohon maaf Kiai. Syekh Umar Bamahromah ini walinya Allah. Gurunya Syekh Abu Bakar bin Salim, walinya Allah, wali besar. Mohon maaf Kiai. Ada yang mau saya maturkan ke jenengan. Ada apa? Ada apa? Monggo, silakan. Anu Kiai, saya ini duda punya anak 3. Anak saya ini kalau dari segi fisik itu cantik-cantik Kiai, cantik-cantik. Tapi sampai cukup umur masih belum ada satupun anak laki-laki yang datang melamar. Saya takut anak saya yang 3 ini jadi perawan tua semua. Gimana Kiai? Mohon doanya saya Kiai, mohon doa barokahnya. Akhirnya Syekh Umar Bamahromah bilang, oh gampang Kang, gampang. Sampean sekarang pulang ke rumahnya, sampai di rumah ambil bensin, siram rumahnya dengan bensin, pas bakar. Gimana Bu? Gimana Pak? Sampean pulang ke rumahnya, ambil bensin, siram rumahnya, bakar. Kalau sampean yang digitukan gimana Bu? Bakar nopora? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini santri zaman dulu Masya Allah. Karena yang dauh ini adalah gurunya, akal itu ditaruh. Dauhnya guru itu yang ditelen. Siap Kiai, siap. Salaman. Ketika salaman pulang ini si bapak ini si duda. Ketika pulang sampai ke dalam rumah, si bapak ini langsung masuk ke dapur. Kebetulan anak 3-nya, si putri ini, putri anak 3-nya itu lagi kumpul semua Bu. Ketika lagi kumpul semua, si bapak langsung masuk ke dalam dapur, ngambil jerigen isinya bensin. Disiram rumahnya. Rumahnya disiram. Anak 3 bingung, heran. Bapak, oh bapak, gak ngerti aku. Kenapa bapak ini? Gak ngerti saya. Kok bisa kayak gitu? Gak paham. Akhirnya ketika sudah disiram, si bapak ngambil korek dan kemudian dibakar. Saya mau nanya ke jenengan sekarang Bu. Bensin kalau kena api terbakar apa tidak? Terbakar apa tidak? Terbakar. Brrr, langsung terbakar. Karena terbakar, anak putri 3 ini langsung serentak ngambil kerodong semuanya, langsung lari keluar. Bukan cuma anak 3, bapaknya juga ikut lari. Oh, panas. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai di luar, anak 3 langsung teriak, langsung bengak-bengok. Tolong, tolong, rumah terbakar, tolong, tolong. Ketika sudah teriak, datang para pemuda. Nah, para pemuda datang, rumahnya bapak ini kebakaran, ayo kerja bakti. Akhirnya ada yang ngambil timba, diisi air, disiram, isi air, disiram. Sampai
apinya itu padam. Ketika apinya sudah padam, salah satu dari pemuda ngelirik ke anak perempuan tadi. Anak sopo iki cek ayune. Akhirnya si bapak bilang, anakku, oh putrinya jenengan pak. Kok dak bilang jenengan kalau punya putri seperti ini? Saya sekarang kalau diizinin, saya mau ngelamar untuk putri yang ini, yang paling tua ini kok. Akhirnya ada lagi pemuda yang ikut bantu waktu itu mendekat. Saya juga pak mau ngelamar putrinya jenengan yang nomor 2. Nah, ada lagi yang mendekat. Saya lagi pak mau daftar untuk putrinya jenengan yang paling bungsu ini. Jadi barokahnya, nah ini perhatikan, ngikut dauhnya guru, teka hajat, kobul hajat. Putri 3-nya pada saat itu langsung payu kabeh bu, langsung dilamar semua waktu itu. Akhirnya si bapak bilang, iya alhamdulillah, anakku payu kabeh, tapi rumahku kobongan. Akhirnya yang anak laki ini bilang, Bapak, masalah rumah, kalau saya sudah jadi mantune jenengan, jenengan ini orang tua saya, masalah rumah apa kata saya pun pak. Sallallahu alaihi Muhammad. Laki yang nomor 2 bilang, iya pak, saya juga siap ngurun untuk bantu ngerenov rumahnya jenengan juga. Laki yang nomor 3 bilang, saya juga pak, saya nggak ketinggalan, saya bakal bantu juga pak. Bantu rumahnya jenengan sampai berdiri lagi. Subhanallah. Barokah ikut dawuhnya guru. Anak 3 payu kabeh, duwe rumah anyar. Penak tak penak bu? Penak tak penak? Makanya jenengan yang punya anak perempuan belum ada yang ngelamar, gak usah khawatir, bakar rumahnya. Ludes-ludes insya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu inti daripada malam ini, kita semua ada di surganya Allah. Jenengan sudah naruh putra putrinya jenengan ke surganya Allah. Dan kita semua selaku wali santri dan para santriwan santriwati harus selalu mengingat untuk sam'an wa ta'atan, selalu patuh dan selalu mendengarkan terhadap dauh-dauhnya guru. Insya Allah semua akan ilmunya manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo sedaya salatullah salamullah. Ya Allah, berkahi semua para pencari ilmu yang berada di pondok pesantren ini ya Allah. Orang tuanya paringi berkah umurnya, paringi berkah usahanya, paringi berkah ekonominya ya Allah. Paringi panjang umur untuk guru kita Kiai Muhammad Masyhur ya Allah, beserta keluarga besar beliau, dan semoga pondok pesantren ini senantiasa istiqomah ya Allah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya
teman-teman kami ya Allah. Jadikan mereka ahli ibadah, jadikan mereka ahli salawat, jadikan mereka ahlul ilmi, jadikan mereka ahlul Quran, jadikan mereka ahlul zikir, jadikan mereka ahlul jannah ya Allah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ya Allah, berkahi kami dengan keberkahan Rasulullah, dengan keberkahan wali Allah Syekh Ahmad Tijani ya Allah, dengan keberkahan para wali-walimu ya Allah. Selamatkan kami zahir dan batin, selamatkan kami dunia dan akhirat ya Allah. Mudahkan langkah kami ketika melaju di siratal mustaqim, serta wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Ala Yasin Habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Para hadirin, para hadirat rahimakumullah, kiranya ini yang bisa kami haturkan kepada panjenengan semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kesilapan dari lisan kami, utamanya kepada para kiai, utamanya kepada Al-Mukarram Kiai Muhammad Masyhur. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget dateng Romo Yai ingkang sampun maringi ilim dateng sedaya para wali santri, dateng santri dan hadir sedaya ingkang ana ing mriki majelis. Saderengipun Habib Umar paring doa, kula nyuwun hadiah Fatihah dateng panjenengan sedaya, dateng santri ingkang ngrumiyini kula lan wali santri ingkang sampun ngrumiyini kula lan ngrumiyini panjenengan sedaya. Mugia sedaya para arwah, sedaya bapa biyungipun santri, ugi arwahipun santri ingkang ngrumiyini kula Rama Yai dipun panggenaken Allah Ta'ala panggenan ingkang langkung sae, ditetepaken dateng jannahipun Allah Ta'ala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa kami mohon Habib Umar Ali At-Thayyib panjenengan monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi wa yukafil mazidah walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أن أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية بالجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احشرنا في زمرة أبي الخير التجاني وأمدنا بمدد ختم الأولياء الكتمان ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يا كافي اكفني المهمات من أمور الدنيا والآخرة يا كافي اكفني المهمات من أمور الدنيا والآخرة يا كافي اكفني المهمات من أمور الدنيا والآخرة يا غني يا مغني يا كافي يا غني يا مغني يا كافي يا غني يا مغني يا كافي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بنية القبول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sareng-sareng maos Allah 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 Allah
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah monggo hajat panjenengan sedaya krentek sampean panjenengan sedaya cita-cita panjenengan sedaya jenengan haturaken dhateng Allah taala monggo monggo dipun haturaken sedaya matur dhateng Allah taala sedaya cita-cita panjenengan ingkang sae krentek panjenengan ingkang sae monggo jenengan aturaken sedaya. Istajib lana ya Rabb, ijabahi segala permintaannya para hadirin semua ya Rabb. Ijabahi ya Rabb, istajib lana ya Rabb. Sungguh ya Rabb, kabulkanlah segala permintaannya ya Rabb yang hadir di sini majelis ya Rabb. Monggo maus Allah 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 monggo suwunaken sedaya cita-cita panjenengan karep panjenengan krentek panjenengan haturaken dhateng Allah taala. Doa mustajabah isi mustaqim ya Allah. Allahumma doa mustajabah isi mustaqim ya Allah. Istajib lana ya Rabb. Sungguh ya Rabb ijabah ya Rabb. Yang hadir di sini majelis ya Rabb. Segala cita-cita bagusnya ya Rabb. Lebih-lebih ya Rabb yang hadir di sini majelis ya Rabb. Jadikanlah keluarganya keluarga yang mawaddah warahmah ya Rabb. Dan jadikanlah seluruh putra-putrinya putra-putri yang solih dan solihah ya Rabb. Putra-putri yang maslahah. Putra-putri yang penuh berkah ya Rabb. Wa yasir lana rizqa halalan tayyiban kathiran qadhakan sakhan mubarakan fih. Cepatkanlah ya Rabb, beri rezeki ya Rabb seluruh para jamaah ya Rabb, rezeki yang penuh berkah ya Rabb, rizqan halalan tayyiban mubarakan ya Allah, rezeki yang penuh berkah ya Rabb. Jillana ya Allah ya ni'mal mujib ya ni'mal mujib ya ni'mal mujib. Hanya Engkau ya Allah yang menjabai segala permintaannya para jamaah semua ini ya Allah. Lebih-lebih selamatkanlah ya Rabb seluruh wali santri, seluruh para jamaah dan seluruh orang yang cinta pada Mambaul Hikmah ya Rabb. Selamatkanlah ya Rabb. Salimna min afadi dunya wa adabil akhirah. Selamatkanlah ya Rabb seluruh para wali santri ya Rabb. Dan seluruh orang yang cinta pada Mambaul Hikmah ya Rabb. Selamatkanlah ya Rabb min fitnatid dunya wa adabil akhirah. Innaka ala kulli shay'in qadir. Wa bil ijabati jadir. Wabil ijabati jadi. Allahumma atina fid dunya hasanah wa bil akhirati min jannati ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin lahumul fatihah. Hadirin yang telah dimuliakan Allah Ta'ala, dari kami
Apabila ada khilaf, itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.